Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan mengenai seorang perempuan yang dalam keadaan hamil ataupun menyusui, apakah mereka berdua ini boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian apakah kalau mereka tidak berpuasa itu hanya wajib untuk mengodoni saja atau disertai dengan membayar fidyah. Jadi apakah kewajiban mereka orang yang hamil, orang yang menyusui ya itu hanya wajib mengkodoni saja atau juga harus membayar fidyah. Saya buka dalam kitab Rawaiul Bayan fi tafsiru ayatil ahkam fi tafsiri ayatil ahkam minal Quran. Ini kitabnya Rawaiul Bayan pada juz yang pertama pada halaman yang ke-168. Di dalam Al-Hukmus Samin, yaitu hukum yang ke-8 tentang ma huwa hukmul hamilu wal murdi'u. Jadi hukum tentang puasanya orang yang hamil dan puasanya orang yang menyusui. Qala al-mu'alif al-khubla wal murdi'u idza khafata ala anfusihima aw ala waladihima aftarata lianna hukmahuma hukmul marid. Jadi al-khubla orang yang hamil, wal murdi'u dan orang yang menyusui itu idza khafata ala anfusihima, di saat mereka berdua ini takut tentang kesehatan diri mereka berdua, atau dia takut terhadap anak mereka, ya anak mereka berdua, dia takutnya sesuatu yang dia takutkan adalah dirinya sendiri, ataupun dia takut tentang kesehatan dirinya sendiri atau takut tentang kesehatan anak-anak mereka. Kemudian mereka ini tidak berpuasa. Li'anna hukmahuma hukmul marid, maka hukum mereka berdua itu dihukumi seperti orang yang sakit. Ya. Jadi waqad su'ila al-Hasanul Basri, Hasan Basri pernah ditanya perihal masalah anil hamili wal murdi, tentang perihal tentang orang hamil dan orang yang menyusui. Idza khafata ala anfusihima awalatihima, ditanya tentang orang yang hamil dan orang yang menyusui di saat mereka berdua mengkhawatirkan tentang kesehatan dirinya dan juga mengkhawatirkan tentang kesehatan anak-anak mereka. Maka Hasan Basri menjawab, ayyu maradin asaddu minal hamil. Ya, apakah ada sakit yang lebih sakit dari orang yang hamil? Maka jawaban Hasan Basri mengatakan, apakah ada sekiranya rasa sakit yang lebih sakit dari orang yang hamil? Maka tuftiru wa taqdi. Kemudian apakah dia setelah dia iftar ataupun membatalkan puasanya atau tidak berpuasa, kemudian cukup bagi dia untuk mengodoni saja. Wa hadza bittifaqil fuqaha'i, dan ini adalah kesepakatan atau pendapat ulama yang disepakati, ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama ahli fikih tentang pendapat tadi ya. Walakinnahum ikhtalafu hal yajibu alaihi ma'al qada'u ma'al fidyati am yajibu al-qada'u faqat. Akan tetapi terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama tentang apakah mereka berdua ini wajib mengodoni, kemudian mereka juga harus membayar fidyah, atau hanya wajib untuk mengodoni saja. Jadi hal yajibu alaihi ma'al qada'u ma'al fidyati am yajibu al-qada'u faqat. Apakah cukup dengan mengodoni saja atau harus juga disertai membayar fidyah? Maka di sini terjadi ikhtilaf. Dhahaba Abu Hanifata ila annal wajiba alaihima huwa al-qada'u faqat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, kewajiban mereka berdua
yaitu orang yang hamil dan orang yang menyusui, hanya berkewajiban untuk mengodoni saja. Akan tetapi wadhab as-Syafi'i wa Ahmad, akan tetapi pendapat Imam As-Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal, ila anna alaihima atau ila anna alaihima al-qada'u ma'al fityati. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berdua berkewajiban untuk mengodoni dan juga berkewajiban untuk membayar fidyah. Jadi perbedaan pendapat ulama ya, di sini ada dua pendapat ya. Di antaranya adalah yang pendapat Abu Hanifah cukup mengodoni saja tanpa membayar fidyah. Tetapi Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad berpendapat mereka berdua wajib qadha tetapi juga wajib untuk membayar fidyah. Kemudian hujjatus Syafi'i wa Ahmad, kemudian hujjah ataupun argumentasi alasan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kenapa mereka berdua, beliau-beliau ini, para imam mujtahid ini mewajibkan qadha dan juga fidyah, karena anal hamila wal murdi dahilatani fi mantukil ayatil karimah, karena bagi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa orang yang hamil dan orang yang menyusui itu masuk kategori di dalam makna di dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, ya, maka li annaha tasmalu asy-syaikhul kabir, maka wal mar'atal faniyata, karena berarti dia termasuk seperti halnya asy-syaikhul kabir, orang tua yang sudah sangat tua ya, sangat tua sekali, tua renta, wal mar'atal faniyata, dan perempuan-perempuan yang lemah, ya, perempuan yang lemah fisiknya, lemah kesehatannya ya. Maka wa kullu may yujhidu atau yujahiduhu wa kullu man yujahidu as-sauma fa alaihima al-fidyatu kama tajibu ala syekhil kabir. Maka seorang syekhul kabir ya, atau seorang perempuan yang lemah, maka mereka saja sangat susah payah, sangat berat untuk melakukan puasa. Itu saja bagi mereka wajib untuk membayar fidyah ya. Maka bagaimana dengan yang mereka yang masih muda, yang belum tua gitu, maka dihukumi sama kama tajibu ala syekhil kabir, maka dihukumi seperti seorang syekh atau seorang tua yang sudah renta. Akan tetapi berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, bahwa hujjatu Abi Hanifah, bahwa hujjah ataupun argumentasi alasan Imam Abu Hanifah bahwa anal hamila wal murdi fi hukmil marid, ya, bahwa sesungguhnya orang yang hamil dan orang yang menyusui itu, perempuan yang hamil dan menyusui itu dihukumi seperti hukumnya orang sakit. Maka ala taro ila qaulil Hasan al-Basri, apakah tidak melihat atau tidak mendengar tentang pendapat ataupun jawaban daripada Hasan al-Basri di atas tadi? Ai maradin asadu minal hamil, apakah ada rasa sakit yang lebih sakit daripada orang yang hamil selama 9 bulan? Maka yuftironi wa yakdiyani falam yujibu alaihima ghairul qadha, ya, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa dan mereka berdua cukup mengodoni saja, walakin falam yujibu alaihima ghairul qadha, atau mereka tidak diwajibkan untuk mengodoni ya. Jadi mereka tidak diwajibkan untuk bayar fidyah, maka mereka tidak diwajibkan kecuali hanya berkewajiban untuk mengodoni saja. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Keterangan saya ambil dari kitab Rawaiul Bayan juz 1 fi tafsir ayatil ahkam minal Quran pada halaman yang ke-168. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan baik dari segi bacaan, dari segi i'rabnya, dari segi tarkibnya, ataupun dari segi muradnya. Itu karena kebodohan dan kefakiran al-fakir ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.